Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat pertama tahun 2020 ini, mari kita introspeksi bagaimana kita menatap masa depan Islam, masa depan peradaban Islam, masa depan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Quran, yang menjadi ciri peradaban Islam, ada 5 koneksitas, 5 hubungan yang harus kita garis bawahi. Koneksitas yang pertama, al-ittisalu bainal insan wa bainallah. Hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia sebagai abid, manusia sebagai makhluk, dan Allah sebagai ma'bud, dan Allah sebagai al-khaliq. Yang kedua, al-ittisalu bainal insan wal kaun. Koneksitas manusia dengan al-kaun, alam jagat raya, seluruh makhluk, baik itu makhluk yang tampak dengan kasat mata ataupun makhluk yang tidak kasat, tidak transparan, tidak terlihat oleh mata kita. Dan yang ketiga, koneksitas al-ittisalu bainan nas. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, al-ittisalu bainal insan wal amanah. Koneksitas hubungan manusia dengan amanah, dengan tanggung jawab. Dan yang kelima, al-ittisalu bainal insan wal hayat. Koneksitas antara manusia dengan kehidupan. Ini yang harus kita garis bawahi kalau kita ingin menatap masa depan Islam. Koneksitas yang pertama antara manusia dengan Allah. Bahwa posisi kita di hadapan Allah
adalah yang menyembah, yang beribadah, yang mengabdikan diri. Karena itu hubungan manusia dengan Allah namanya ubudiyah, substansinya ubudiyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia mengabdikan diri kepada aku. Dengan kata lain, ibadah. Ternyata dalam perspektif Islam, ibadah itu ada dua dimensi. Yang pertama, ibadah mahdhah, dan yang kedua, ibadah ghair mahdhah, yang dikenal dengan ibadah sosial. Hubungan kita dengan Allah yang pertama, dalam posisi kita sebagai abid, kita harus menjalankan ibadah mahdhah, kewajiban-kewajiban kita selaku makhluk di hadapan Khalik. Dan disinilah kekuatan Islam yang bisa mempertasukan umat Islam, yang menjadikan umat Islam kiblatnya sama. Karena itu terlalu mudah kalau umat Islam menyingkirkan semua ego dan kepentingan pribadi. Kenapa? Karena Islam punya ajaran tentang ibadah universal. Siapapun yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh dari berbagai pelosok bumi di dunia ini, dari keragaman etnis, bahasa, dan juga strata sosial yang berbeda-beda, kalau masuk Masjidil Haram dengan satu komando azan dan iqamah, maka tidak perlu berbisik lagi. Semuanya sudah mengikuti satu komando muazzin dan satu komando imam. Tidak perlu berunding lagi. Kalaupun ada perbedaan, hanya hal-hal yang furu'iyah, yang cabang-cabang dan sifatnya kecil, tidak kentara. Karena itu rokaat sholat sama. Maghrib 3 rokaat, Isya 4 rokaat, Subuh 2 rokaat, Zuhur dan Asar 4 rokaat dimanapun. Karena itu umat Islam pergi ke negara manapun, ada suara azan masuk masjid, insya Allah tidak perlu berbisik dulu, langsung mengikuti sang imam, pasti sama. Berbeda dengan agama di luar Islam, sulit untuk berkumpul dalam satu waktu dan satu tempat kalau tanpa ada kompromi terlebih dahulu. Karena tidak ada sebuah kesepakatan dari satu aliran dengan alirannya sama, tidak. Orang Islam pergi ke Mekah haji, wukufnya sama, tanggalnya sama, tempatnya sama. Demikian pula mabitnya sama, menginapnya juga sama, jumrohnya juga sama. Tidak berbeda. Ini kekuatan ubudiyah umat Islam. Kiblatnya pun sama. Kiblatnya bagi penduduk yang ada di Masjidil Haram, kiblatnya adalah Ka'bah. Bagi orang yang ada di sekitar, di luar Masjidil Haram, kiblatnya adalah Masjidil Haram. Bagi orang Makkah pun kiblatnya adalah Masjidil Haram, bukan Ka'bah itu sendiri. Dan bagi orang Saudi Arabia kiblatnya adalah Makkah. Dan kiblat bagi seluruh dunia kiblatnya adalah Saudi Arabia. Hebatnya ajaran Islam. Tapi ibadah dalam perspektif Islam bukan sekedar mahdhah, tapi ghair mahdhah. Ibadah sosial. Ini yang kita ikrarkan dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya diabdikan hanya semata-mata karena Allah, lillah. Tidak untuk yang lain. Tidak untuk linnas atau lil insan, tidak.
Karena itu, dua ibadah ini yang sifatnya vertikal dan horizontal harus seimbang. Karena Allah menyatakan, duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa hablin minan nas. Kemanapun manusia pergi, dimanapun manusia berada, strata sosial seperti apapun, dia akan gelisah, dia hidupnya akan kacau, hidupnya akan gamang, hidupnya akan resah. Kecuali mereka yang seimbang koneksitasnya, hubungannya hablum minallah wa hablun minannas. Karena itu perlu dimaklumi, bagi seorang pedagang dalam perspektif Al-Quran, ibadahnya yang tertinggi nilainya bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hajinya yang berurang-urang, umrohnya yang sering dilakukan. Tapi ibadahnya yang tertinggi, kejujurannya, dikala berdagang, tidak spekulatif, menipu atau membohongi konsumen. Itu ibadahnya yang tertinggi. Bagi seorang hakim, bukan sholatnya ibadahnya yang tertinggi, yang paling bernilai, yang menghantarkan masuk surga. Bukan hajinya, bukan puasanya, tetapi justru yang memudahkan melangkahnya masuk surga adalah ada di palunya. Kalau keadilan yang diketukan, rasa keadilan yang diketukan, itulah yang menghantarkan masuk surga. Tapi kalau kezoliman, menzolimi orang, bisa jadi ibadahnya bisa minus karena digerogoti oleh mereka yang dizolimi. Ini yang dikenal dalam hadis muflis, orang bangkrut. Pahala ibadahnya banyak, tapi karena menzolimi orang lain. Demikian pula bagi pejabat dari tingkat lurah sampai presiden. Jangan kita mengatakan, oh si Anu hebat, pejabat bagus, di kursinya selalu ada sajadah, selalu sholat duha, puasanya Senin Kamis. Tapi ternyata korupsinya paling besar. Bukan itu. Tapi yang namanya ibadah yang tertinggi bagi seorang yang memegang jabatan-jabatan di pemerintahan adalah riayah, perhatiannya terhadap rakyat. Tasarruful imam al-ra'iyah, manutun bil maslahah. Jadi yang dikatakan baik buruknya seorang pemimpin bukan karena ibadah mahdhahnya, bukan. Tetapi ibadah sosialnya, menunaikan kewajiban, prinsip-prinsip yang bisa menjahterakan kepada rakyatnya. Yang pertama. Yang kedua, al-ittisalu bainal insan wal kaun. Untuk membangun peradaban Islam ke depan, orang Islam harus meningkatkan hubungan diri kita dengan al-kaun, dengan alam semesta, dengan makhluk, dengan matahari, dengan bulan, dengan bumi, dengan pepohonan, dengan hewan, dengan para malaikat, dengan jin. Semua itu ditaklukkan oleh Allah. Allazi khalaqalakum ma fis samawat wa ma fil ar. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ar jami'an minhu. Seperti disyaratkan dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-13. Orang Islam harus paham bahwa segala apa yang ada di langit, entah itu bulan, matahari, bintang gemintang, Lauh Mahfudz, Sidratil Muntaha, sampai para malaikat yang ada di arsy, jin yang ada di sekitar kita di bumi ini, semuanya ditundukkan oleh Allah, ditaklukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Matahari, la tasjudu lisyamsi walalil qamar. Rembulan, jangan kalian menyembah matahari ataupun menyembah rembulan. Fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sembahlah yang menciptakan matahari ataupun bulan.
Jangan menyembah hewan, karena hewan diciptakan untuk kepentinganmu, untuk kamu konsumsi, untuk alat transportasi, untuk alat membajak tanah. Karena itu mereka bersyukur kalau dimanfaatkan dengan baik. Konsekuensinya, jangankan hal-hal yang bersifat bendawi. Semua malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Karena itu jangan pernah kita takluk kepada jin. Karena jin posisinya di bawah manusia. Jin dalam intelektualitas sama dengan manusia. Sehingga Allah menyatakan, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, jika kalian menghendaki menerobos langit dan bumi, silahkan. Dan kalian tidak akan mampu menerobosnya, wahai jin dan manusia, kecuali dengan sains, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan izin Allah. Jin pun seperti manusia. Dia punya nafsu, dia punya akal, dia punya istri, punya keluarga, berketurunan. Dan kemudian jin pun bisa sakit, bisa mati, tetapi usianya bisa lebih panjang daripada usia manusia. Tapi sayangnya kalahnya jin tidak punya fisik, enggak punya jasad. Karena itu disebut makhluk arwah. Alamul arwah, jin. Karena itu jin bisa menyerupai sesuatu yang menjadi setan. Jadi kalau ada istilah ada genderuwo, ada kuntilanak, ada pocong dan sebagainya, itu sesungguhnya jin yang mengikuti jejak iblis yang menggoda manusia. Karena itu jangan manusia tunduk kepada mereka, dan jangan pernah merasa takut dikala melihat makhluk-makhluk seperti itu. Bila perlu kita hadapi. Kalau benar-benar jin atau setan, dikala kita tantang, pasti mereka sendiri yang akan lari terbirit-birit, bukannya kita. Tidak boleh kita tunduk. Ini yang namanya taksir. Karena itu yang namanya alam ini propan boleh diteliti, matahari boleh diteliti, bulan boleh diteliti, apa yang terbenam di bumi boleh diteliti. Segala yang namanya pertambangan-pertambangan, kenapa bisa terungkap dari perut bumi? Karena memang sakhara lakum, disediakan buat kalian manusia. Jangan sekali-kali menyembah apapun. Yang ketiga, al-ittisalu bainan nas. Al-ittisalu bainal insan wa bainan nas. Hubungan individu manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu kaidah hubungan manusia dengan makhluk sosial, Al-Quran menyebutnya sebagai amal soleh atau amal toleh. Kalau amal toleh, mereka berbuat fahsya, mereka berbuat munkar, dan mereka berbuat al-baghyu. Kalau amal soleh, hubungannya dengan sesama manusia, yang pertama, yang standar paling rendah amal soleh itu adalah adil. Standar. Lebih dari adil namanya ihsan, super. Lebih dari super namanya isar, the best. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Inilah pesan Al-Quran. Kalau ada orang tua yang lebih mementingkan anaknya, kalau ada suami yang lebih mementingkan istrinya, kalau ada pejabat yang lebih mementingkan rakyatnya, kalau ada guru yang lebih mementingkan muridnya, kalau ada kiai yang lebih mementingkan santrinya, itu namanya the best, izar. Kenapa peradaban Islam begitu cepat pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Kenapa? Karena mereka rata-rata berjiwa isar, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karena itu ibadah sosial sangat tinggi nilainya.
Tetapi dosa sosial adalah dosa yang tertinggi, yang susah untuk bertobatnya kepada Allah. Kalau orang nggak sholat 20 tahun, mudah langsung bertobat dengan Allah. Tapi kalau manusia zolim terhadap sesama, kalau tidak minta maaf dan tidak dimaafkan, ironis, nanti di alam akhirat bisa menjadi bangkrut. Yang keempat, al-ittisalu bainal insan wa bainal amanah. Hubungan manusia dengan amanah. Apa itu amanah? Kepercayaan dari Allah. Karena itu yang namanya istri amanah. Kita punya anak amanah. Kita punya harta amanah. Punya rumah amanah. Punya kendaraan amanah. Punya jabatan amanah. Semua termasuk pembantu rumah tangga, yang namanya menjadi pembantu sebuah rumah itu pun amanah. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemegang amanah, setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan nanti tentang kepemimpinannya. Hatta penggembala bebek, penggembala ayam, penggembala kambing, penggembala sapi, unta, kebo dan lain sebagainya, itu pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ini yang harus kita garis bawahi. Dan yang kelima, al-ittisalu bainal insan wal hayat. Koneksitas manusia dengan kehidupan. Apa itu kehidupan? Inilah diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Insan yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari sperma yang memancar dalam rangka apa? Nabtalihi. Sperma yang bercampur dengan ovum dalam rangka kami menguji kalian. Jadi sadari oleh siapapun bahwa hidup ini adalah ujian. Dengan kata lain, tidak seorang pun yang tidak diuji. Kenapa tidak seorang pun ada kelihatannya tampaknya orang itu kaya, keluarganya sejahtera, anak-anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, rumahnya mewah. Apakah tidak ada ujian? Justru itu adalah ujian. Allah menyatakan, wa nablukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan dimensi yang baik dan dimensi yang tidak baik. Tapi bagi orang-orang kafir, seakan-akan kalau dia punya jabatan, punya harta banyak, selalu sehat, dia pinter, dihormati orang, seakan-akan sedang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah mengilustrasikan, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang-orang yang dikala dimuliakan oleh Allah, dikasih jabatan tinggi, hartanya, rizkinya dimudahkan, ia mengatakan, Tuhanku sedang memanjakan aku, Tuhanku sedang memuliakan aku, Tuhanku sedang memperhatikan aku, Tuhanku sedang mengistimewakan aku. Tapi sebaliknya, dikala ekonominya berkurang, jabatannya dicopot, dimutasikan, bahkan dipecat, ia mengatakan, Tuhanku sedang menghinakan aku, Tuhanku sedang tidak memperhatikan aku. Padahal kata Allah, mulia dan hinanya kalian, kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Bukan begitu. Bukan dimuliakan karena harta, karena jabatan. Bukan hina karena kamu miskin, kamu melarat, tidak.
Kamu hina karena kamu tidak pernah memperhatikan atau peduli terhadap anak-anak yatim. Dan tidak pernah care terhadap orang-orang miskin. Karena kalian selalu mencampur adukan yang halal dan yang haram. Dan terlalu hubud dunia, cinta dunia. Itu yang membuat kamu hina. Karena itu dari perspektif ini harus kita introspeksi. Bahwa inilah kalau kita ingin membangun peradaban, kalau kita ingin membangun keluarga, kalau kita ingin membangun negara, maka 5 koneksitas ini yang harus kita tingkatkan. Dan insya Allah Islam akan semakin dimuliakan oleh umat Islam itu sendiri. Sehingga tidak seperti kata Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku buruk orang-orang Islam. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan yang kembali kepada dirinya, dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu nasamul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rdu 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqti sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna tafarruqan ba'di ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau rahmati, pertemuan yang kau ridhoi, pertemuan yang kau berkahi, pertemuan yang menjadikan iman kami semakin kokoh, Islam kami semakin teguh, ilmu kami semakin memahami kehebatan dan keunggulan Islam ya Allah. Karena itu ya Allah, peliharalah ubudiyah kami, agar koneksitas kami denganmu ya Allah, kami tunaikan dengan menjalankan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu, baik yang dimensi vertikal ataupun horizontal ya Allah, sehingga kami menjadi makhluk yang mendapat gelar sebagai hamba-Mu yang mukhlis dan yang mukhlas. Ya Allah, berikanlah kesadaran kepada kami bahwa koneksitas hubungan kami dengan Al-Kaun, bahwa kami adalah lebih unggul, kami lebih mulia, kami lebih dari segala makhluk yang Kau ciptakan. Karena itu janganlah sekali-kali kami merendah di hadapan makhluk apapun ya Allah, kecuali kami memanfaatkannya, kecuali kami berkoneksi sesuai dengan apa yang Kau perintahkan, sesuai dengan fungsi yang mereka ciptakan untuk kami ya Allah. Dalam hubungannya dengan sesama ya Allah, berikanlah kesadaran kami agar kami mampu berbuat adil terhadap siapapun. Lebih-lebih kamu bisa berbuat ihsan. Dan lebih lagi kalau kami berbuat isar, lebih mementingkan istri kami, lebih mementingkan anak kami, lebih mementingkan saudara kami, lebih mementingkan siapapun yang patut kami tolong dan membutuhkan pertolongan.
Jauhkanlah diri kami dari perbuatan fahsya yang menzolimi diri sendiri, ataupun perbuatan munkar, kezoliman atau dosa yang menzolimi orang lain, ataupun bagyu yang menzolimi engkau, ataupun sekaligus menzolimi sesama. Berikanlah kesadaran kepada kami ya Allah, agar kami menyadari bahwa dengan amanah sekecil apapun akan kami pertanggungjawabkan. Maka jadikanlah segala amanah yang Kau berikan kepada kami jalankan, kami fungsikan sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Tidak menyimpang dari ajaran-Mu ya Allah, berada dalam jalan-Mu yang lurus ya Allah, sehingga apapun yang kami perbuat selalu bernilai sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Pada akhirnya ya Allah, dalam kehidupan ini ya Allah, kami menyadari bahwa apapun yang menimpa diri kami, baik itu yang dimensi positif ataupun yang negatif, adalah ujian bagi kami. Berikanlah kekuatan bagi kami. Kalau itu positif, ujian datang kepada kami, berikanlah kemampuan untuk senantiasa mensyukurinya. Kalau hal-hal yang negatif menimpa kami, berikanlah kemampuan bagi kami untuk sabar menghadapinya. Allahumma taqabbal minna innaka tasimul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wala dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.